Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam kebajikan. Halo semuanya. Ada pepatah yang bilang tak kenal maka kata saya. Jadi perkenalkan, nama saya Kade Sila dari Universitas Terbuka Denpasar, program studi Ilmu Komunikasi. Di sini kita berkumpul di Aula SMA Negeri 1 Kuta dalam keadaan sehat untuk mengikuti acara seminar dengan tema Desain Kreatif di Era Modern. Merupakan suatu kehormatan bagi saya bisa berdiri di hadapan kalian semua untuk menyampaikan pandangan mengenai AI versus manusia, cara menjaga originalitas karya di era gempuran AI. Saya harap waktu yang singkat ini akan menjadi momentum yang berharga bagi kita semua yang ada di sini. Senang sekali teman-teman bisa berjumpa dengan wajah-wajah muda di sini. Teman-teman, kalian sadar nggak sih kalau sekarang bikin desain bisa jauh lebih cepat, tinggal ketik prompt di ChatGPT atau bahkan di platform editing seperti Canva pun sudah ada fitur AI-nya loh. Dan tidak bisa dipungkiri hasilnya rapi dan ya yang pasti bagus. Tapi teman-teman, kalian pernah berpikir nggak kalau semua orang bisa memakai AI, lalu apa bedanya karyaku dengan karya orang lain? Hari ini saya berbicara di sini tentang bagaimana cara mempertahankan originalitas di tengah penggunaan AI, teman-teman. Di sini pasti semua pernah menggunakan AI kan? Faktanya teman-teman, 95% mahasiswa Indonesia menggunakan AI dalam kesehariannya. Nah, pasti teman-teman di sini termaksud 95% itu. Tanpa kalian sadari teman-teman, penggunaan AI terus-menerus dapat mempengaruhi cara manusia berpikir kreatif, bisa ke arah positif, namun bisa juga menurunkan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang orisinil. Tidak heran lagi teman-teman, mengapa di luar sana sudah banyak muncul keresahan mengenai penggunaan teknologi ini di dunia kreatif. AI sendiri memang mempermudah dalam produksi desain. Tapi coba kalian bayangkan teman-teman, bagaimana jika semua karya menggunakan AI? Lama-kelamaan sebuah karya seni tidak akan ada harganya lagi. Karena semua orang dengan mudah bisa membuat karya serupa dengan AI. Selain itu, AI memiliki dampak positif juga loh. Salah satunya adalah membantu menyusun draft, garis besar, menyarankan data pendukung dengan sangat cepat, dan yang pastinya menghemat waktu persiapan. Teman-teman, yang membuat karya bernilai tinggi adalah ide dan proses pembuatannya. Teman-teman tahu tidak kalau sudah banyak sekali seniman yang menolak penggunaan AI. Para seniman itu merasa karya mereka digantikan dengan hasil buatan mesin. Tapi apakah berarti AI adalah musuh kita? Belum tentu. Justru AI bisa jadi alat bantu yang luar biasa asal kita tahu etika menggunakannya. Kuncinya adalah ATM. Amati, tiru, modifikasi. Kita bisa amati hasil karya untuk belajar gaya, komposisi, atau teknik yang digunakan. Kita boleh tiru untuk melatih kemampuan kita, bukan menulis secara mentah ya. Dan yang penting adalah modifikasi. Tambahkan identitas dan emosi dalam karya teman-teman sendiri. Karena kalau teman-teman sadari, karya buatan mesin itu seperti tidak memiliki makna atau perasaan di dalamnya. Jadi, AI sebagai partner yang membantu dalam proses brainstorming. Kalau kita bisa menyeimbangkan teknologi dengan kreativitas, kita justru menciptakan karya yang luar biasa teman-teman. Jadi perlu diingat lagi ya teman-teman, AI adalah partner. Jadi gunakanlah AI dengan bijak dan biarkan kreativitas kalian semua sebagai pusat dari setiap karya yang kalian hasilkan. Seperti kata Albert Einstein, baik teman-teman, jadi kesimpulannya di era gempuran AI, masa depan kreatif terletak pada kolaborasi penggunaan kecepatan logis AI dengan kedalaman emosional manusia. Pemenangnya bukanlah AI, tapi kreator manusia yang mampu menjadi pengendali makna dari teknologi, bukan justru dikendalikan oleh AI tersebut. Saya harap apa yang saya sampaikan hari ini dan saya bahas hari ini memberikan teman-teman di sini perspektif baru. Yang paling penting buat kalian pikirkan, jangan berhenti di sini, mari kita terus berdiskusi dan bereksplorasi. Jika teman-teman punya pertanyaan lebih lanjut, jangan ragu untuk menghubungi saya. Sekian dari saya. Kreativitas adalah kecerdasan yang bersenang-senang.
teruslah bersenang-senang dan jangan ragu untuk terus berkarya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan waktu yang telah diberikan. Dan saya mohon maaf teman-teman jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau kekurangan dalam penyampaiannya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, teruslah berkarya menjadi individu yang kreatif.